Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku kayak ini ya, kayak lagi bawa acara gitu ya. Ya memang lagi bawa acara ya. Baik teman-teman, ya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini berbeda sekali di konten saya dan sangat-sangat spesial. Ya Pak Ismail. Apa yang spesial ya? Apakah yang spesial Bu Wenti di kali ini? Saya hari ini kedatangan dua wisudawan terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu jreng 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 Mbak Isnaini dan juga Mas Ismail. Yeay. Assalamualaikum Mbak. Baik guys, dua wisudawan dan wisudawati sudah berada di samping saya. Satunya Mbak Isna, ini panggilannya Mbak Neni ya, dari Prodi Akuntansi, dan satunya lagi dengan Mas Ismail dari Prodi Manajemen. Baik, silahkan boleh ya hari ini kita berbincang-bincang mengenai kiat-kiat kalian bisa menjadi wisudawan terbaik. Guys, sebenarnya apa sih yang membuat spesial? Bu, wisudawan terbaik kan sudah biasa, Bu. Banyak kan, Bu, setiap semester juga ada. Spesialnya adalah mereka adalah anak-anak kerja. Wah, luar biasa kan, anak-anak kerja loh mereka ini ya. Mereka tuh kelas sore. Jadi nggak berlama-lama, baik kita pegang dulu. Kamu kenalan dulu ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini, saya dari Prodi Akuntansi. Saya Ismail Hasan Saputra, saya dari Prodi Manajemen. Teman-teman, saya sudah menyiapkan, saya kalau untuk konten seperti ini saya benar-benar menyiapkan pertanyaan untuk mereka. Jadi saya tidak mau gelambiar kemana-mana. Penting soalnya ya. Yang pertama, gimana nih rasanya menjadi wisudawan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di prodi masing-masing? Rasanya bagaimana? Rasanya alhamdulillah sekali. Saya sangat senang. Saya juga bersyukur banget. Kalau saya sebenarnya nggak nyangka, karena di awal bulan Juli kalau boleh tahu saya tuh sama sekali saya belum sempro. Jadi teman-teman udah sempro, udah nyiapin buat sidang akhirnya, tapi saya tuh sama sekali belum sempro. Jadi saya malah menyiapkan untuk semester depan. Nggak nyangka saya ternyata di bulan Juli bisa menyelesaikan sempro dan sidang akhir, dan akhirnya sekarang jadi wisudawan terbaik. Itu ortopedi ya. Luar biasa emang. Ismail ini saya sama Pak Agung ya. Untuk dosen pembimbingnya Ismail ini saya sama Pak Agung. Kalau Ismail siapa? Saya Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Ipul ya, Kaprodi ya. Kaprodinya. Baik, itu pasti orang tua udah pada tahu belum? Gimana katanya orang tua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu? Orang tua ya alhamdulillah. Saya terus katanya sayang banget kok wisudawan terbaik tapi lagi ada corona. Jadi nggak rame katanya. Iya. Benar. Nggak apa-apa ya, yang penting kan itu tertulis gitu ya nama kalian gitu ya. Tapi alhamdulillah ini berkat kerja keras kalian yang juga sambil kerja, sambil kuliah, alhamdulillah sekarang sudah dapat hasilnya gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya ada target nggak sih dari awal? Karena sebenarnya kalian kan anak yang kerja ya. Saya rasa kalau saya boleh nebak nih ya, bukan nggak mungkin sih, ya pasti ada kepikiran lah pengen jadi wisudawan terbaik, cuman karena kalian kerja tidak berharap besar gitu ya dari awal. Oh begitu, tapi ada target. Wih, ini luar biasa. Baik, apa dari awal ada nggak sih target untuk menjadi wisudawan terbaik selagi kalian itu menjadi seorang karyawan di perusahaan masing-masing? Kalau saya mulai ada keinginan untuk jadi, sebenarnya saya keinginannya bukan wisudawan terbaik tapi IPK tertinggi gitu kan. Jadi ketika semester 3 itu kan saya lihat nilai saya gitu kan. Saya lihat nilai saya, alhamdulillah gitu kan Bu. Terus saya nggak membandingkan sih, cuman saya bertanya ke teman-teman gitu kan. Dari situ saya ada keinginan gitu kan, saya pengen punya IPK tertinggi ketika lulus nanti gitu. Tapi kamu nggak ngerti ya kalau umpamanya IPK tertinggi itu bakal jadi wisudawan terbaik? Saya nggak kepikiran. Nggak kepikiran di situ. Kalau Ismail? Kalau saya jujur dari awal nggak pernah kepikiran saya menjadi wisudawan terbaik, karena
Saya IPK semester 1 aja cuma berapa ya? Ya masih di bawah teman-teman yang lain. Jadi saya cuma berharap yang penting lulus, dapat nilai bagus sudah kan. Sampai akhirnya saya juga nyadar di semester 5, kok IPK saya tinggi ya. Sayang juga nih kalau gak dipertahanin sampai akhir kan. Ya udah saya pertahanin, semester 6 pun IPK saya bagus. Terus semester 7 sempat turun. Nah, di semester 7 tuh ya ternyata ada hikmahnya juga, saya nggak nge-fuse skripsi untuk selesai di semester itu, karena ternyata kalau saya fuse di sana kan saya nggak jadi wisudawan terbaik, ya kan? Ternyata saya fuse di semester 8 dan ternyata skripsi saya nilainya bagus, dan ternyata saya jadi wisudawan terbaik, gitu. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya mereka kalau dari si Neni ada ya awal ya, mungkin bukan jadi wisudawan terbaik tapi IPK tertinggi lagi. Ternyata IPK tertinggi adalah wisudawan terbaik gitu ya Nen ya. Kalau Ismail sebenarnya kalau dari awal sebenarnya nggak kepikiran juga sih ya. Pokoknya nilai bagus, lulus dengan baik, udah cukup ya. Ternyata dan di awal juga IPK-nya juga masih jatuh bangun lah ya di semester 5 mungkin ya. Semester 5 ternyata saya lihat loh kok tinggi ya. Dia sering kelasku guys ya. Sering kelasku, nggak tahu dia sering dapat apa. Kalau aku ngasih nilai bagus-bagus Nen gitu. Aku enggak lah. Ya baik, yang ketiga, sekarang kalian kan sudah kerja, kenapa sih masih ingin kuliah? Itu dukungan orang tua atau memang benar-benar keinginan pribadi? Saya pernah bilang ya Il ya, kalau di kelas, buat kalian-kalian yang sudah kalian ya, yang sudah bekerja, tolonglah ya, jangan berpikir sudah kerja alas pokoknya kuliah, pokoknya 2 ijazah gitu kan. Saya tidak pernah mengajarkan mahasiswa saya seperti itu. Saya sering loh Il bilang kayak gitu, dan saya juga bilang kalau umamanya kalian sudah bekerja, tolong tetap kalian mencari ilmu gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, jadi lama deh ya. Kalian sudah kerja, kenapa masih ingin kuliah? Dukungan orang tua atau keinginan pribadi? Ismail. Kalau saya pribadi, saya mau kuliah karena saya merasa ilmu saya itu masih kurang. Karena saya sekolah tuh backgroundnya IPA ya, karena sekolah saya kan dari sekolah kimia. Saya asli Bogor Bu, saya kan dari Bogor. Karena kan saya gak pernah nyentuh sisi, kalau di sekolah IPS istilahnya ya. Jadi saya ambil manajemen, saya coba mengekspor lagi, dan ternyata di manajemen tuh saya nggak kalah baiknya istilahnya. Nyoba lah ya, dan ternyata ladang baru gitu kan ilmu saya juga nggak cuma kimia aja, saya juga pengen tahu lah tentang gimana caranya tanam saham, iya general. Di situ juga kita belajar pemasaran dan lain-lain, dan ternyata ilmunya cocok sama saya, dan alhamdulillah sekarang bisa jadi wisudawan terbaik di sini. Keinginan sendiri Bu, karena memang kalau kita kerja terus juga bosan juga kan, jenuh, cari kegiatan juga apa ya, udah akhirnya kuliah. Cari perspektif kita, jadi kita nggak melulu di lingkungan kerja kita aja, tapi kita juga lihat di lingkungan luar tuh seperti apa. Nah, Kalau saya sebenarnya ada motivator utama, itu atasan saya tempat saya bekerja. Beliau adalah almarhum Dr. Slamet Wahyudi SHMKN. Beliau seorang notaris. Jadi ketika saya kerja di sana kan saya ditanyai, kamu lulusan apa gitu kan. Terus saya bilang saya masih SMA. Jadi beliau itu suka sekali orang yang rajin belajar, orang yang suka menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya gitu loh Bu. Senang gitu kan. Terus kan saya dimotivasi. Pertama saya sempat ragu kan, takut nggak bisa membagi waktu gitu kan. Ragu apa malas? Gitu. Terus saya bilang ke beliau, saya sepertinya nggak sanggup. Terus dimotivasi terus sampai akhirnya niat saya bulat gitu loh Bu. Bulat gitu kan. Beliau juga membantu dalam sisi finansial juga ya. Biasa sekali ya. Iya, tapi sayangnya kan beliau sudah meninggal 1 tahun yang lalu sebelum saya lulus gitu. Dan nggak tahu juga ya kalau kamu wisudawan terbaik. Iya. Sedih pasti. Iya Bu. Gak apa-apa, nanti kan masih ada keluarga beliau. Iya, bisa ada keluarga. main ke Sekarang yang jadi pimpinan perusahaan ya anak-anaknya gitu. ya. Itu kamu jangan lupa berterima kasih. Iya. Itu Gitu ya Bu. ucapan terima kasih bahwa di perusahaan tersebut ada wisudawan terbaik di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. Bangga loh mereka. Iya. Yang mana
Lalu ini yang sangat sering sekali ditemui di mahasiswa kelas sore, yaitu manajemen waktu. Nah, ya kan? Kalau Ismail harusnya ngerti nih manajemen. Pertanyaan simple tapi ini pertanyaan sejuta umat. Iya nggak sih? Manajemen waktu kalian, bagaimana itu kalian mengaturnya antara kerja dan juga kuliah? Siapa dulu? Kan memang kalau kita maksudnya kita berupaya di satu sisi, ada satu sisi yang dikorbankan gitu kan. Jadi ketika saya sudah minta izin ke keluarga saya mau kuliah, otomatis kan mereka ketika saya sibuk, mereka kan pasti mengerti gitu kan. Terus di tempat kerja juga ketika saya sibuk mengerjakan tugas gitu kan, juga dimengerti juga gitu Bu. Jadi semua sisi itu sudah mengerti posisi saya. Yang penting saya tidak melalaikan. Tempat kerja ngerti ya? Ngerti. Oh, ini enak banget. Iya, benar. Emang harus Gitu. ngerti ya. Jadi saya selesai pekerjaan, saya ada waktu saya ngerjain tugas Bu. Gitu. Oh gitu. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya untuk manajemen waktunya Iya, kalian benar. ya. Oke Gris. Jadi yang paling penting adalah saling mengerti dari lingkungan kalian. Dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari pekerjaan harus mengerti semua. Saling memahami. Saling memahami. Kalau saya kalau di pekerjaan ya sama mungkin kayak Isna ini ya. Saya pasti juga izin sama teman-teman kalau saya punya tugas. Iya, karena saya juga kerja juga kan. Tapi teman-teman alhamdulillah mau ngerti saya. Dan yang lebih penting lagi adalah saya selalu jaga hubungan baik sama teman-teman di kelas Bu. Jadi gimana teman-teman di kelas itu kalau ada tugas segala macam saya kan selalu minta tolong mereka gimana. Nah itu yang paling penting sih, jadi jangan sampai kita tuh sama temen jauh. Saya juga nyadar saya pekerja, saya nggak mungkin punya waktu yang banyak kayak anak-anak tadi. Jadi saya ya banyak mengandalkan mereka. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Itu saja. Ya, itu aja. Jadi buat mereka berdua manajemen waktu adalah bagaimana bisa koordinasi dengan lingkungan mereka. Kalau Isna ini memang lebih cenderung dengan perusahaan atau tempat kerja ya, dan juga keluarga ya, pastinya juga dengan teman sekelasnya ya. Kalau Ismail memang mengakui teman-teman ini yang anak sore ya berarti. Sore ya, halo Pak Ketuamu, teman-teman sore. Ya, itu lebih bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan lingkungan agar kita bisa memanage waktu kerja kita dan juga kuliah kita. Itu ya, benar ya. Baik, yang terakhir, pesan buat teman-teman yang kerja tapi masih ragu untuk kuliah. Kita tahu ya. Bingung-bingung deh. Kita tahu ya, orang udah kerja tuh pegang duit tuh udah enak banget loh. Ya kan? Tapi kalau umpamanya kita kembali ke Al-Quran, kita sebagai muslim ya, Allah akan meninggikan satu derajat kaumnya ketika dia berilmu, ya kan? Itu kan, makanya kenapa kita harus cari ilmu sampai akhir hayat kita. Jadi apa nih pesan buat teman kalian yang sudah kerja tapi masih ragu untuk kuliah? Siapa dulu? Siap nih. Pesan bahwa kuliah itu sangat-sangat membuat mata Anda terbuka, sangat-sangat membuka wawasan Anda. Jadi kita nggak melulu berurusan dengan pekerjaan kita, tapi kalau kita kuliah kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Jujur saya dulu nggak tahu itu pasar saham gimana cara kerjanya. Saya nggak tahu gimana cara memasarkan sebuah produk yang benar seperti apa gitu kan. Tapi dengan kita kuliah kita bisa diajarkan itu, dan juga kita bisa ketemu teman-teman yang udah berkecimpung di sana. Jadi kuliah itu ilmunya nggak cuma dari dosennya aja, tapi dari mahasiswanya juga gitu, teman-teman itu. Jadi kita juga punya relasi dari situ. Kebetulan saya juga di manajemen ini kuliah, saya ketemu banyak dosen yang terbaik lah. Saya juga ketemu teman-teman yang udah bangun bisnis banyak, dan juga teman-teman yang udah berkecimpung di pasar saham. Kalau saya nggak kuliah ya saya cuma udah kerja aja gitu kan ya. Iya, cari duit aja. Mau nanam saham nggak ngerti kan, akhirnya rugi terus gitu. Sebenarnya mungkin kalau mereka tahu teknik jualan ngerti, jualan itu bisa, tapi tekniknya. Ilmu dasarnya lah. Ini kita nyari pondasinya. Tuh. Luar biasa. Ada lagi? Udah, mungkin saya itu aja. Silakan Neni.
Kalau dari saya, memang kalau segala sesuatu itu dipikirkan dulu. Kita kan biasa di awal mesti mikir ya Bu ya. Nanti kalau ini bakal gini gitu kan. Nanti akhirnya nggak jadi. Jadi kalau menurut saya jalani dulu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak dipikirkan nggak usah terlalu banyak dipikirkan bagaimana kedepannya, jalani aja dulu. Jangan overthinking ya. Jangan overthinking. berlebihan gitu ya. Jalani dulu, terus ketika nanti kalau di tengah-tengah ada masalah pasti bisa menyelesaikan, pasti ada jalan keluar gitu loh. Itu kalau udah niat. Kalau udah niat gitu. Iya sih. Ada lagi mungkin? Bedanya kalau dulu waktu sebelum kuliah sama kuliah itu kita mungkin diajari ini ya Bu ya, presentasi di depan gitu. Iya, benar. Kalau kita nggak kuliah kan kita jarang presentasi, jarang ngomong di depan gitu kan. Terus yang utama sih itu sih. Terus di kuliah di sini kan banyak organisasi kita ngatasi. Jadi bisa ada organisasi, bisa ikut organisasi gitu kan. Kalau nggak kuliah kan nggak bisa Bu. Iya, diam di rumah aja gitu. Jadi keluar dari zona nyaman lah. Gitu. Benar. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Teman-teman udah jelas sekali ya bagaimana perjalanan mereka sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang mana mereka sebenarnya juga mempunyai tugas lain, yaitu bekerja di perusahaan masing-masing gitu ya. Sekali lagi buat kalian berdua, Ismail dan juga Neni, selamat menjadi wisudawan terbaik di periode pandemi ini ya. Ya sayang sih sebenarnya keluarga bisa datang, seneng lihat kalian waktu wisuda gitu ya. Insya Allah mungkin nggak tahu juga ya kalau ya wisuda online. Aduh, takut keceplosan ya. Jadi kalau wisuda online itu bukan wisuda online ataupun offline, bukan kapasitas saya ya, nanti itu ya. Ada guys ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau dari saya, pesan saya buat anak-anak baik bekerja ataupun belum bekerja, tetap kalian itu cari ilmu setinggi mungkin, ya kan? Kalau dibilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, buat saya itu bener banget ya, nggak harus negeri Cina aja sih, kemana aja itu Al-Quran itu sudah mengajarkan kita semuanya untuk tetap berilmu. Barang siapa berilmu akan ditinggikan derajatnya walaupun cuma 1 derajat ya, 1 derajat di atas yang belum berilmu. Jadi kalau umpamanya kalian, kita nggak ngerti ya, kalian setelah lulus ini kalian mendapatkan jabatan seperti apa, kita nggak ngerti. Kita kan cuma mempersiapkan. Selebihnya Tuhan maunya kita seperti apa itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Berusaha. Nah, itu ya. Jadi intinya kuliah itu kita belajar bagaimana kita menerima pendapat orang lain, perspektif yang tidak sama dengan kita, kayak gitu ya. Selebihnya, apapun yang akan kita dapatkan setelah kita kuliah, itu kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan salam buat orang tua kalian. Dan semoga berkah, sukses untuk kedepannya. Gitu aja ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum.